Nah, selanjutnya kita akan coba belajar tentang variabel ya. Nah, seperti yang disebutkan, mungkin yang sedang kalian baca-baca juga, kalau R ini bukan variabelnya itu tidak perlu kita deklarasikan di awal tipe datanya gitu ya. Jadi kita cukup buat variabel saja, otomatis nanti dia akan otomatis nanti variabelnya sudah terbentuk gitu ya. Jadi kita buat variabel, kemudian langsung isi datanya, sudah selesai. Tidak perlu kita variabelnya kita tentukan tipe datanya apa. Kalau di bahasa pemrograman lain yang seperti Java kan variabel itu harus kita tentukan dulu, kita tentukan dulu tipe datanya, baru nanti kita bisa masukkan datanya ke variabel sesuai dengan tipe datanya yang telah kita tentukan. Nah, kalau jadi R ini lebih mirip ke bahasa pemrograman seperti PHP atau JavaScript gitu ya. Jadi di kedua bahasa tersebut kita bisa membuat variabel, langsung kita isikan nilainya gitu. Nah, cara penulisannya, penulisan penentuan variabel dan mengisi nilai variabelnya tidak berbeda dengan yang ada di Java, di PHP atau di JavaScript ya. Jadi nama variabelnya kemudian sama dengan gitu ya. Jadi misalnya di sini ada variabel bil1 bilangan gitu ya, sama dengan nilainya misalnya 13. Kemudian nama variabel misalnya nama, kemudian isinya adalah Adi misalnya. Nah, sudah itu ya. Nah, kalau berbeda ya dengan kita menuliskan di sini kan kita sedang menuliskan di editornya ya. Jadi kalau kita menuliskan di editornya ini belum dieksekusi kalau kita enter ya. Berbeda kalau kita menuliskannya di bagian konsol ya. Kalau saya tulis bil sama dengan 13, maka otomatis ini sudah dieksekusi gitu ya. Buktinya mana? Bisa kalian lihat di bagian environment-nya ya. Di situ ada nama variabel bil kemudian nilainya 13. Atau bisa juga ini baris ke-6, saya ingin jalankan, tinggal klik saja tombol run gitu. Nah, otomatis di konsolnya nanti akan dijalankan gitu ya, yang saya blok di sini. Nah, di sini bisa kalian lihat juga nama variabelnya dan nilainya. Nah, selain dengan menggunakan sama dengan, kita juga bisa menggunakan tanda panah ya. Jadi misalnya saya punya nama variabel A, tanda panah gitu seperti ini. Kemudian isinya adalah misalnya 7 gitu ya. Nah, kalau saya jalankan ini gitu. Nah, itu kan bisa kalian lihat gitu ya. A itu nilainya 7 gitu ya. Nah, kalau pakai tanda panah bisa nggak misalnya kita balik gitu ya, nilainya dulu gitu ya. Misalnya nilainya 23, tanda panah ke B gitu. Seperti ini. Itu artinya kan 23 dimasukkan ke B ibaratnya ya. Kita coba ya. Nah, itu juga bisa ya. Jadi kalau pakai tanda panah itu bisa seperti ini, seperti yang kalian lihat sekarang. Jadi contoh yang di baris ke-8 ini, nama variabelnya A, kemudian kita masukkan nilai 7 gitu ya, dengan menggunakan tanda panah. Atau kita punya nilai 23, kemudian kita masukkan ke B gitu ya, dengan menggunakan tanda panah menuju ke B-nya. Tapi tentu saja tidak bisa kita menggunakan pakai sama dengan ya. Jadi 13 sama dengan misalnya C misalnya. Kita coba jalankan. Nah, itu kan error ya. Karena apa maksud itu, pasti dia nganggapnya nama variabelnya 13 kemudian diisi dengan C, sedangkan C-nya tidak ketemu gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari errornya sih
dia nggak kenal gitu ya, nggak kenal cara seperti ini untuk mengisikan variabel secara terbalik dengan cara nama variabelnya di sebelah kanan gitu ya. Nah, ini tentang variabel gitu ya. Jadi kalian nanti untuk membuat variabel bebas saja, langsung buat aja nama variabelnya, kemudian kalian langsung isikan gitu ya. Nah, di atas kan nama variabel bill sudah diisi dengan 13 ya. Jadi kalau misalnya kita isi dengan misalnya wati bill, variabel bill gitu ya, kita jalankan, maka otomatis langsung berubah nih nilai variabel billnya dengan nilai wati gitu ya. Jadi kalau punya variabel kita tinggal masukkan aja, walaupun tipe datanya berbeda itu nanti akan menimpa gitu ya. Sekarang billnya kita masukkan lagi sama dengan misalnya A ditambah B gitu ya. Nah itu juga bisa gitu ya. Atau misalnya kalau begini bisa nggak A ditambah B panah kemudian bill gitu ya, bisa nggak seperti itu? Nah itu juga bisa ya. Nah jadi di sini kita sudah belajar bagaimana membuat variabel, mengisinya dengan menggunakan operator sama dengan, atau mengisi variabel dengan menggunakan operator tanda panah gitu ya. Nah kemudian kalau kita punya variabel, nilainya kita bisa isikan sembarang gitu ya. Misalnya kita punya variabel bill isinya pertama itu adalah tipe datanya adalah integer, kemudian nanti kita masukkan tipe data lain yaitu string gitu ya. Nah, hal itu juga bisa dilakukan gitu ya. Nah ini juga di bahasa pemrograman lain seperti JavaScript gitu ya, bukan Java ya, JavaScript, dan PHP juga seperti ini gitu ya.